Halo semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan apa sih Perang Aceh itu. Juga kami akan menjelaskan apa sih perlawanan I Gusti Ngurah Rai Bali. Saya Lina akan menjelaskan apa sih Perang Aceh itu. Perang Aceh adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Perang Aceh sendiri merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1873 sampai 1912. Sampai saat ini, sejarah Perang Aceh masih menarik untuk diceritakan karena dalam catatan sejarah, perang ini menjadi salah satu perang terlama yang pernah terjadi di Aceh. Lalu, apa sih penyebab terjadinya Perang Aceh itu? Penyebab terjadinya Perang Aceh sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah. Sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Pax Neerlandica. Namun, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda. Sebab, rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian jajahan Inggris. Namun, meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkit, Barus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Dengan adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh, perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dalam sejarah Perang Aceh. Saya Marsha, di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.L. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun, Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam, hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya, pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelahnya Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun, karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hashim Bantamuda pun diangkat sebagai wali atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tidak berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah hulu. Posisi Letnan Jenderal van Swieten pun
sudah dihentikan dengan Jenderal Pell. Setelah itu, mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Krueng Aceh, dan Merakasa dengan kekuatan sekitar 2.754 pasukan. Saya Muhammad Abdul Ghani akan menjelaskan tentang akhirnya Perang Aceh. Akhir Perang Aceh. Perang mulai setelah Cut Nyak Dien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda, sampai akhirnya wafat pada tanggal 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Metia dan Pang Nanggore, sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perlawanan I Gusti Ngurah Rai Bali. Nama saya Wilda Ayu Lestari akan menjelaskan I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang memimpin perlawanan rakyat Bali melawan Belanda dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan ini mencapai puncaknya dalam pertempuran Margarana pada 20 November 1946. Saya Nawal akan menjelaskan latar belakang perlawanan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Belanda berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia, termasuk Bali, melalui agresi militer dan upaya diplomatik. Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur atau NTI sebagai bagian dari strategi politiknya untuk memecah belah Indonesia. Di Bali, I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan Ciung Wanara yang dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasukan ini beranggotakan pejuang lokal dari Bali dan sekitarnya. Ngurah Rai memiliki keyakinan kuat bahwa Bali adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Saya Keisha Mega Octavia akan menjelaskan persiapan perlawanan. Setelah Belanda kembali memulai NICA, Netherlands Indies Civil Administration, Gusti Ngurah Rai memperkuat koordinat militer di Bali. Ia menjalin komunikasi dengan pasukan-pasukan lain di Jawa untuk mendapatkan dukungan logistik dan strategi. Pada pertengahan 1946, Belanda berusaha menarik simpati masyarakat Bali melalui propaganda dan tawaran kerja sama politik. Namun Ngurah Rai menolak tegas ajakan tersebut, meyakini bahwa perjuangan bersenjata adalah satu-satunya cara mempertahankan kemerdekaan. Saya Muhammad Fauzan Al-Fariji akan menjelaskan tentang puputan Margarana. Pada 20 November 1946, pertempuran besar yang dikenal sebagai puputan Margarana pecah di desa Marga, Tabanan. Pasukan 1 Gusti Ngurah Rai yang jumlahnya sekitar 96 orang melancarkan serangan habis-habisan terhadap pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan memiliki persenjataan modern. Puputan berarti perlawanan sampai titik darah penghabisan. Dalam pertempuran ini, Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur. Meskipun kalah secara militer, pertempuran ini menunjukkan semangat pantang menyerah rakyat Bali dalam melawan penjajahan. Nama saya Wilda Ayu Lestari akan menjelaskan tentang strategi dan taktik perlawanan. I Gusti Ngurah Rai menggunakan taktik gerial untuk menghadapi kekuatan besar Belanda. Pasukannya memanfaatkan medan Bali yang berbukit dan berhutan untuk melakukan serangan kejutan. Namun, dalam puputan Margarana, mereka memilih bertempur secara terbuka sebagai simbol perjuangan total. Di sini saya Marsha Revalia Putri akan menjelaskan tentang warisannya. Nah, meskipun perlawanan di Bali tidak berhasil mengusir Belanda secara langsung,
Semangat perjuangan Ngurah Rai memberikan inspirasi bagi rakyat Indonesia di wilayah lain. Berikut beberapa warisan dari perjuangannya. Nah, yang pertama ada pahlawan nasional. I Gusti Ngurah Rai diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975. Nah, yang kedua, Monumen Margarana dibangun di Desa Marga untuk mengenang pertempuran heroik tersebut. Nah, yang ketiga ada Bandara Internasional Ngurah Rai. Bandara utama Bali dinamai untuk menghormati jasanya. Dan yang terakhir ada semangat Puputan. Perlawanan ini menjadi simbol semangat juang tanpa kompromi dalam melawan penjajahan. Saya Lina akan menjelaskan kesimpulan. Perlawanan I Gusti Ngurah Rai di Bali adalah salah satu contoh heroik dari perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme. Meskipun perlawanan tersebut berakhir dengan gugurnya pasukan Ciwanara, semangat patriotisme dan keberanian mereka tetap hidup dalam ingatan bangsa Indonesia.